Langkah dan aura bos dominan pada laki-laki yang saat ini sedang berdiri di depan lift itu. Beberapa wanita berusaha untuk mendekat, tapi langsung mengurungkan niat kalau melihat pantulan tatapan laki-laki itu pada mereka di pintu lift. Ting! Laki-laki itu melangkah masuk ke dalam lift, namun tidak ada yang berani untuk ikut. Tunggu! Suara yang familiar tidak juga membuat laki-laki itu berusaha menekan tombol buka, tapi justru menekan tombol tutup. Set! Dengan cepat laki-laki berpakaian rapi itu masuk tepat pada pintu, hampir tertutup. Ia terhenyak saat melihat laki-laki di hadapannya. Tak ayal adu pandang pun terjadi. Tidak ada yang mau mengalah. Ada urusan apa Anda kesini, Tuan Jenkins? Tanya dingin laki-laki itu. Apa aku harus bilang kepadamu? Balas Eric tidak kalah sinis. Laki-laki berkemeja putih itu lantas menghadapkan dirinya ke pintu lift. Apa kau kesini karena foto-foto Riana? Lalu kau? Aku tahu kau dan ayahmu tidak pernah akur kalau untuk masalah di luar pekerjaan. Itu bukan urusanmu. Eric menyeringai. Foto-foto itu adalah foto-foto saat kami bersama. Seperti itulah kebersamaan kami dulu, ujar Eric sambil tersenyum. Jadi, Dr. Dimas, kau harus berpikir ulang dan jangan mendekati istriku lagi. Dimas memainkan rahangnya. Dia kembali mendongak dan menatap tajam laki-laki yang lebih tinggi darinya itu. Saat kalian bersama, jadi maksudmu kau yang mengambil foto-foto itu? Eric tidak menjawab. Laki-laki itu tetap memandang lurus ke depan. Dimas mendengus. Dia menggaruk hidungnya dengan telunjuk dan menggelengkan kepalanya. Waktu itu kau sedang mabuk. Bagaimana bisa kau? Dimas menutup mulutnya dan tidak melanjutkan kalimatnya. Eric menyatukan kedua lisnya. Dia pun memutar kepala dan menyorot curiga putra tunggal Irwan itu. Bagaimana kau tahu kalau saat itu saya sedang mabuk? Pertanyaan Eric menusuk jantung Dimas. Seringai tunangan Riana itu perlahan menghilang. Dia mengerjap dan membasahi bibirnya. Jagunnya terlihat naik turun berulang. Tebakan asa? Tebakan asa? Apa foto Riana menjelaskan itu? Dimas terdiam. Laki-laki itu menggerakkan jemari kakinya agar pikirannya tetap tenang. Ting! Suara pintu lift yang terbuka menyelamatkan Dimas dari situasinya. Kita sudah sampai, ujar Dimas dan mulai melangkah. Kau harus menjelaskannya, Tante. Setelah memberikan ultimatum, Eric segera berjalan pergi, mendahului Dimas yang menatapnya gugup. Eric masuk ke dalam ruangan Irwan dengan wajah gelap. Laki-laki itu langsung mendekati Irwan yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Oh, Eric, kamu datang? Sambut Irwan namun sambil menulis sesuatu di map laporan di mejanya itu. Aku tidak suka basa-basi. Aku tahu. Kau tahu siapa Teresa? Jadi jangan pura-pura lagi. Tarik semua berita soal Riana atau aku akan cabut investasiku di perusahaanmu, tegas Eric. Irwan menggigit bibirnya dan tanpa berpikir. Dia pun meletakkan pulpennya lalu berdiri. Eric, aku sudah kasih tahu kamu kan? Kalau kamu punya simpanan, jangan terang-terangan. Kalau berita sudah menyebar begini, bagaimana bisa aku tarik? Saut Irwan sambil berjalan mengitari mejanya mendekati Eric dan melepas kacamata bacanya. Berita itu seperti air, seketika sekali kerannya dibuka, air itu akan mengalir. Walaupun kau tutup kerannya, tapi aliran air yang terlanjur keluar. Irwan menggelengkan kepalanya dan menatap pewaris The Royal Group itu. Masih akan terus mengalir dan membasahi tanah yang dilewatinya. Fine. Eric membalikan badannya dan melangkah. Kau tidak akan bisa mencabut investasimu, Eric. Aku yakin Lady Hanwell tidak akan setuju. Eric menghentikan langkahnya. Dia memutar badannya dan menatap datar pria parubaya itu. Kau bisa coba? Kalau aku bisa memutuskan pertunanganku dengan Sally, kenapa aku tidak bisa menarik investasiku? Mata Irwan melebar. Laki-laki itu mengeluarkan kedua tangannya yang ia selipkan di dalam saku celananya. Kau dan Sally sudah tidak bertunangan?
ulang Irwan kaget. Erik menyeringai. Hidupku adalah milikku. Hanya aku yang berhak mengambil keputusan apa yang baik untukku. Erik, apa kamu mau Riana dicap jadi pelakor? Erik menaikkan alisnya dan tertawa. Riana dicap pelakor? Bukankah sebaliknya? Saat Erik sinis lalu berbalik dan berjalan pergi. Irwan mengerutkan bibirnya. Alisnya menyatu lalu bersandar pada mejanya. Kilasan 4 tahun lalu kembali ia ulang. Apa paman sudah hapus semua rekaman CCTV-nya? Sudah kasih bayaran lebih sama petugas di sana supaya tutup mulut? Cecer Stanley panik sambil melihat suami dari tantenya itu lekat. Jangan khawatir, semua sudah beres. Stanley bernapas lega, tapi wajah wanita itu kemudian berubah. Paman, bagaimana mereka sampai salah kamar seperti itu? Aku sudah siapkan rencana ini dari lama, tapi berantakan gara-gara anak buah paman itu. Irwan mengambil cerutu dan membakarnya. Tenanglah, kamu pasti akan menikah dengan Erik. Kamu dan Erik sudah dijodohkan. Orang seperti Erik yang dia pikirkan adalah benefit perusahaan. Kalau dia menikah dengan perempuan itu, dia tidak akan dapat apa-apa. Iya, tapi kalau aku sudah tidur dengannya, aku bisa lebih cepat menikah dengannya, paman. Sudahlah, jangan khawatir. Tapi perkiraan Irwan meleset. Sebulan kemudian Stanley kembali datang mengunjunginya di Jakarta sambil menangis. Gara-gara paman, Erik sekarang mau menikah sama perempuan itu. Aku harus gimana sekarang? Apa kamu yakin? Yang aku tahu, dia itu cuma pelayan klub. Tidak mungkin Erik. Perempuan itu hamil. Hamil? Irwan memejamkan matanya. Dia mengusap wajahnya lalu menatap keponakannya itu. Ya sudah, kita tunggu sampai perempuan itu melahirkan. Aku yakin tidak. Aku tidak mau menunggu. Aku akan merebut Erik. Ku kembali. Merebutnya? Tapi bagaimana caranya? Stanley mengusap air matanya dengan punggung tangan dan melihat rintik hujan di luar jendela. Aku akan buat Erik membenci wanita itu. Ternyata dia perempuan munafik. Ejek Kathleen seraya tertawa melihat berita di ponselnya. Kat, ini berita eksklusif. Masa bayarannya cuma segini? Keluh kesah manajer Kathleen sambil melempar kembali cek yang ada di tangannya pada modelnya itu. Kak, sudahlah, lagian foto-foto ini juga dia yang dapat, bukan gua. Gua cuma lemparin aja ke Iqbal. Ditambah lagi kita itu punya musuh yang sama. Jadi ya win-win situation gitulah, saat Kathleen enteng dan memainkan rambut ekalnya. Kat, tapi masa 50 juta doang sih? Paling enggak ya 70 gitu. Dia itu kan orang kaya, artis, ponakannya Pak Irwan. Dengar-dengar dia juga anaknya konglomerat. Masa cuma dikasih 50 doang? Pelit banget. Jangan merendah karena kamu dapat fotonya dari dia. Kalau bukan karena kamu, dia gak bakal kenal Iqbal. Cerocos Mary sambil mengerucutkan bibirnya. Kathleen menatap kesal manajernya itu dan berdiri. Kak, syukur-syukur kita dikasih. Padahal kita juga dapat keuntungan dari ini. Foto gratis, dapat duit. Kita gak perlu turun tangan sendiri buat balas tuh desainer sombong. Apalagi, dah mau tidur. Kathleen, panggil Mary sambil terburu-buru berdiri untuk mengejar modelnya yang sudah berjalan cepat menuju kamarnya. Mau aja kamu dimanfaatin orang, Kat. Hai, gumam Mary sebal. Rahang Riana nampak mengeras. Bibirnya pun menyatu tipis. Satu tangannya mengepal dan tangan lainnya memegang erat ponsel itu. Stanley, lagi-lagi kamu. Geram wanita itu, kilatan amarah terpancar di mata wanita itu. Bu, ada apa? Riana melirik sejenak mantan asistennya yang baru saja masuk dan meletakkan bubur di atas meja tamu kamar kosnya itu. Gak apa-apa. Bu, gimana kalau kita adain konferensi pers bilang kalau itu bukan Trisa? Jangan bodoh, ayo. Sambar Alex yang juga baru masuk sambil membawa 2 buah mangkok bubur ayam di tangannya. Kalian lihat aja, orang yang sudah kenal sama Trisa sudah tahu kalau itu memang Trisa. Jangan menambah masalah. Lanjut Alex, laki-laki itu mengulurkan 1 mangkok pada Riana
namun ditolak ibunda Evan itu. Makan dulu, aku tahu kamu belum makan. Kulkasmu kosong, dapurmu juga bersih. Sekarang makan dulu supaya punya tenaga buat ngadepin orang-orang seperti itu, paksa Alex. Riana mendesah, dia terpaksa menerima uluran mangkuk Alex. Melihat lahapnya dua orang di hadapannya menikmati bubur ayam itu, Riana tersenyum. Makasih ya, walaupun keadaan seperti ini, tapi kalian masih mau menemenin aku, ucap tulus Riana dengan senyum yang terurai penuh syukur. Kami di sini juga terpaksa. Udah, makan sana habiskan. Ketus Alex tanpa melihat lawan bicaranya. Riana terkekeh dan menggelengkan kepala. Dia tahu Alex tidak bersungguh-sungguh mengatakannya. Aku mau ke kantor sore ini. Gaun Xianli ada masalah. Aku harus cepat perbaiki. Waktunya tinggal 2 hari lagi. Ayu menaikkan alisnya. Hah? Ada masalah lagi? Bu, aku yakin memang ada orang dalam yang sengaja mau ngacoin kerjaan ibu. Riana menghela napas. Entahlah, aku tidak mau berburuk sangka. Rusaknya parah ya bu? Ayo bantu ya. Riana mengedikkan bahu. Aku belum lihat, tapi aku cek nanti. Oh ya mas Alex, aku dengar Mas Alex punya kenalan yang pintar jahit dan cepat. Aku bisa minta kontaknya nggak? Alex mengangguk. Aku share kontaknya ke kamu bentar lagi. Buat apa? Penjahit glamorous kan? Punya, ujar Alex sambil mengelap bibirnya. Dengan tangan Riana menipiskan bibirnya, dia mengambil tisu dan memberikannya kepada laki-laki itu. Lah pakai ini, jangan pakai tangan. Kayak anak kecil aja. Ayu mengulum senyum melihat mimik malu Alex yang mendapat teguran Riana karena kebiasaan joroknya. Ini buat kepentinganku sendiri mas. Aku nggak bisa kalau pakai penjahit glamorous, jelas Riana. Oke, dan soal AFF itu gimana? Tris, kamu beneran nggak bisa lagi ikutan? Riana mengangguk. Nggak apa-apa mas, aku masih punya acara gala premier itu. Aku dengar juri AFF juga datang ke sana. Makanya aku harus berhasil sama gaun Xianli ini. Ini kesempatan terakhirku mas. Bu, memangnya kenapa kalau ibu nggak ikutan AFF? Tanya polos Ayu yang langsung membuat Alex dan Riana memalingkan wajah mereka. Sore hari Riana datang ke kantor. Beberapa karyawan yang masih belum pulang melihat wanita itu dengan berbagai macam ekspresi. Riana tidak mau terlalu peduli. Dia segera menuju ruangan sampai sampel dan melihat hasil kerja para asistennya. Wanita itu mengangkat ekor gaun dan berjalan pelan menuju bagian jahit yang menyambungkan badan dan ekor. Kok bisa kayak gini? Gumam Riana. Lebar lagi. Aku harus gimana? Riana kemudian meneliti lagi detail gaun yang dia buat model high-low itu. Pendek di depan dan panjang menjulur di belakang. Tidak ada masalah di bagian depan, tapi di bagian samping yang merupakan tempat resleting tampak robekan yang lumayan lebar. Ia pun terus meneliti setiap detail payat yang ada. Terdapat beberapa bagian yang bila digerakkan langsung terlepas. Plop. Riana mengacak rambutnya dan bersimpuh di lantai menatap nanar jerih payahnya. Apa yang harus aku lakukan? Suara Hill bergemelatut. Di belakang Riana, wanita itu segera menyeka menghapus air matanya dan berdiri. Kamu masih punya muka muncul di sini? Kenapa saya tidak berani? Sahut Riana sambil melirik ke belakangnya tanpa membalikkan badan. Tak, tak, tak. Perlahan namun pasti, langkah itu mendekat. Riana masih bergeming di tempatnya, menatap gaun megah buatannya yang berdiri di tengah ruangan. Gak usah berpura-pura kuat. Kalau aku pasti bersembunyi di kamar dan tidak akan keluar dari kamar lagi. Riana mendengus. Untunglah saya bukan Anda.
Saya sama sekali tidak bersalah, untuk apa aku malu?